we start our lesson, let us pray together. Leader, who is? Okay, please lead the prayer. Please raise your hands up. Please put your head down. Prayer before study. Our lesson today is Bahasa Indonesia. Okay, I'm sorry. I want to change my language into bahasa. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? There is no. Hadir semua ya. Okay, very good. Nah, anak-anak Malima sudah siap ya? Oke. Nah, Malima akan menampilkan satu video. Silakan diamati. Oke? Ya. Tadi anak Malima sudah melihat sebuah video tayangan tentang cara membuat pita, ya. Sebelum Mualimah lanjutkan, Mualimah mau tanya, sebelumnya materi kita tentang apa? Tentang? Pelajaran kita sebelumnya tentang? Teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang bertujuan menceritakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau fiksi. Iya. Nah, teks narasi, teks yang menceritakan tentang suatu kejadian yang bersifat fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi itu apa? Kejadian yang tidak sebenarnya. Oke, struktur teks narasi apa aja? Yang pertama, orientasi, kemudian komplikasi, kemudian evaluasi, resolusi, dan terakhir ada. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang teks narasi. Kali ini anak-anak kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Dari video yang kalian lihat tadi, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu. Iya, teks yang menceritakan tentang cara melakukan aktivitas tertentu. Oke. Nah, jadi aktivitasnya tadi apa? Bagaimana cara membuat pita. Oke, ya. Nah, sekarang Mualimah punya video yang berikutnya. Mualimah akan menyampaikan ya indikator KD pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama anak-anak, ya materi kita kali ini adalah teks prosedur. Nah, anak-anak harus tahu kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu ini 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, ya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar.
Kemudian indikator pencapaian yang harus anak-anak mualimah capai setelah pembelajaran ini yaitu menentukan ciri umum teks prosedur, kemudian menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nanti akan mualimah sampaikan. Nah, tujuannya setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan ciri umum teks prosedur dengan tepat. Kemudian, setelah berdiskusi dan membaca buku siswa, peserta didik mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Oke. Ya. Berikutnya mualimah punya video lagi sebelum kita melanjutkan ke materi inti ya. Oke, ada berapa video yang sudah kita simak barusan? 4 ya. Itu yang pertama tadi mengenai cara membuat pita. Yang kedua, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan alat pemadam api. R-nya apa? Alat pemadam api ringan. Yang terakhir, cara membuat puding coklat. Oke, sekarang silakan diskusikan terlebih dahulu dengan teman sebangkunya mengenai apa yang tadi sudah dilihat. Mualimah cuma kasih waktu 5 menit. Oke. Kakak. Oke, anak-anak mualimah sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, baik. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya yang pertama? Iya, Tita, silakan Tita. Yang pertama video tadi ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, cara menggunakan APAR or alat pemadam api ringan. And then the last, cara membuat puding. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Tita. Nah, kalau yang berikutnya siapa? Iya deh, silakan deh sampaikan hasil diskusinya. Dibaca dengan suara yang kuat ya, biar temannya dengar. Video pertama adalah tentang cara mencuci tangan yang benar. Video kedua adalah tentang cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Video ketiga adalah tentang cara membuat puding coklat. Oke, tepuk tangan. Ya, sudah benar ya, sudah benar. Tadi videonya itu mengenai yang pertama apa tadi? Tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan. Yang ketiga, iya. Dari ketiga video tersebut, ya, berarti teks prosedur itu apa? Ada tentang Cara melakukan aktivitas tertentu. cara atau langkah-langkah aktivitas tertentu. Oke, perhatikan ke depannya. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, kemudian apa? Untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi apa tujuannya? Kita mempelajari teks prosedur. Dalam teks prosedur diuraikan langkah-langkah sehingga kita bisa memahami atau bisa mengikuti apa yang akan kita dengar atau kita lakukan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Jadi setelah kita pelajari tadi arti teks prosedur, maka dapat disimpulkan tujuan prosedur adalah Untuk mempermudah aktivitas tertentu. mempermudah kita mengetahui langkah
Misalnya, cara membuat puding. Atau kalau melakukan apa lagi? Cara menggunakan yang barusan? Alat pemadam api ringan atau apar. Yang ketiga baru langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkah yang kita ikuti. Harus urut agar kita bisa berhasil menggunakan apar. Udah pernah menggunakan apar? Belum. Ya. Kita bisa mempelajarinya. Siapa tahu suatu saat dalam keadaan tertentu kita sudah bisa karena kita udah melihat teks prosedur atau langkah-langkahnya atau tutorialnya, ya. Ada yang mau ditanya untuk struktur isi teks prosedur melakukan sesuatu? Kita lanjutkan. Nah, kalau ini prosedur isi teks membuat sesuatu. Kalau tadi ada berapa prosedurnya? 3, ya kan? Nah, kali ini ada perbedaannya. Kalau tadi melakukan sesuatu kita nggak butuh alat, ya, kita nggak butuh alat dan bahan. Tapi kalau membuat berarti kita membutuhkan alat. Itu perbedaannya, ya. Ada judul, ada tujuan penulisan, ada alat, ada bahan dan langkah-langkah melakukannya. Kalau lanjutkan, nah, jenis-jenis teks prosedur berdasarkan isinya. Nah, yang pertama apa? Iya, dari isinya kita bisa lihat teks prosedur itu yang pertama adalah tentang Cara membuat sesuatu, membuat puding. Berikutnya setelah tadi tentang cara membuat, kemudian ada cara melakukan. Mencuci tangan. Nah, yang terakhir nih ada ciri umum teks prosedur. Yang pertama bersifat informatif. Apa itu informatif? Informasi, menginformasikan. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah petunjuk apakah dia membuat atau melakukan. Berikutnya dijelaskan secara mendetail. Kenapa harus dijelaskan secara detail? Agar jelas dan mudah dipahami. Kemudian diikuti, ya. Berikutnya apa? Bersifat logis. Apa yang bersifat logis? Yang umum yang umum diketahui, ya, atau sesuai dengan logika. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, Mualimah sudah membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan didiskusikan bersama teman sebangkunya. Mualimah kasih waktu sekitar 5 menit untuk menentukan, ya, jenis isi teks prosedur dan ciri umum dari teks prosedur. Oke? Oke? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai, ya. Siapa yang akan membacakan teks diskusinya? Iya, Alif, silakan baca, Alif. Cara membuat perkedel kentang. Oke, hasil diskusinya? Baca. Bersifat informatif karena memberitahukan cara membuat perkedel kentang. Berisikan langkah-langkah membuat perkedel kentang. Langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Dijelaskan dengan secara mendetail. Bersifat logis. Oke. Berhubung waktunya sudah selesai, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa tadi yang sudah kita dapat dari teks prosedur, ya. Yang pertama tadi apa saja? Teks prosedur itu apa? Pengertian teks prosedur itu apa? Teks yang berisi menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kemudian ciri-cirinya informatif, langkah-langkah,
laporan hasil observasi di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan Alif dipimpin doanya. Please get your hands up. Please put your head down. Prayer after study. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okay, I think enough for today. And then say hamdalah together. Allah